Baiklah, semangat pagi, salam sejahtera bagi seluruh calon siswa baru Negeri 2 Tanah Toraja. Selamat datang dan selamat bergabung pada kegiatan masa dan lingkungan sekolah SMA Negeri 2 Tanah Toraja tahun ajaran 2020-2021. Pada kesempatan ini saya akan membawakan salah satu materi kegiatan MPLS, yaitu pendidikan karakter. Namun sebelumnya saya perkenalkan diri. Saya adalah Pak Jim Tambun, salah seorang guru di SMA Negeri 2 Tanah Toraja yang mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Baiklah, saya akan menguraikan apa sesungguhnya pendidikan karakter itu. Seperti kita ketahui bahwa kurikulum sekarang untuk tingkat SMA lebih menekankan pada pendidikan karakter yang bertujuan akhir yaitu menghasilkan peserta didik yang memiliki kemampuan yang baik itu kemampuan kurikuler sekaligus memiliki karakter yang diharapkan dapat dimiliki oleh semua peserta didik yang merupakan pemegang tongkat kepemimpinan bangsa dan negara pada masa yang akan datang. Pendidikan karakter adalah pendidikan yang bertujuan untuk menghasilkan siswa atau peserta didik yang memiliki budi pekerti yang menjadi harapan bangsa dan negara, menjadi harapan keluarga, dan menjadi harapan masyarakat. Apa sih pengertian daripada pendidikan karakter itu? Apa yang dimaksud dengan pendidikan karakter? Pengertian pendidikan karakter adalah suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memperdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri maupun bagi lingkungannya, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Pendidikan karakter adalah suatu sistem pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter tertentu pada peserta didik yang di dalamnya terdapat komponen pengetahuan, kesadaran dan kemauan, serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai karakter tersebut. Pendidikan karakter yang dalam bahasa Indonesia secara umum dikenal sebagai pendidikan budi pekerti, yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai character education, sangat erat hubungannya dengan pendidikan moral, mana tujuannya adalah untuk membentuk dan melatih kemampuan individu
individu secara terus-menerus guna penyempurnaan diri ke arah hidup yang lebih baik. Pengertian pendidikan karakter itu sangat banyak disampaikan oleh para ahli. Ada beberapa ahli yang menyampaikan apa sih pengertian daripada pendidikan karakter itu, agar kita dapat menyimpulkan secara kolektif dari berbagai pengertian itu menjadi satu pengertian yang merupakan simpulan yang terbaik dari semua pendapat para ahli tentang pendidikan karakter itu. Agar lebih memahami apa arti karakter education, pendidikan karakter, maka kita dapat merujuk kepada pendapat ahli tersebut, seperti yang pertama, Bapak T. Ramli, yang menyampaikan pengertian daripada pendidikan karakter itu sebagai pendidikan yang mengedepankan esensi dan makna terhadap moral dan akhlak, sehingga hal tersebut akan mampu membentuk pribadi peserta didik yang baik. Di sini, Ramli lebih menekankan pada pembentukan pribadi peserta didik yang baik. Yang berikut, Thomas Lincona. Menurut Thomas Lincona, pengertian pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Dari pendapat Thomas Lincona ini lebih menekankan kepada etika, bagaimana dapat melaksanakan, melakukan, mengaplikasikan etika selama kita menjalani pendidikan, dan diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik selama mengikuti pendidikan di SMA Negeri 2 Toraja ini. Yang berikut, pendapat yang ketiga dari John W. Santrop. John W. Santrop mengatakan bahwa pendidikan karakter adalah pendidikan yang dilakukan dengan pendekatan langsung kepada peserta didik untuk menanamkan nilai moral dan memberikan pelajaran kepada peserta didik untuk menanamkan nilai moral dan memberi pelajaran kepada murid atau siswa mengenai pengetahuan moral dalam upaya mencegah perilaku yang dilarang. Di sini lebih menekankan pada pengetahuan moral dalam upaya mencegah perilaku yang dilarang. Jadi, nantinya apabila kalian sudah menjadi siswa SMA Negeri 2 Tanah Toraja, akan bisa menunjukkan perilaku yang sesuai dengan aturan atau tata tertib yang telah dilaksanakan, ditetapkan di sekolah ini, dan melakukan hal-hal yang bisa dilakukan dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Yang berikut, yang keempat, yaitu Elkin. Menurut Elkin, pengertian pendidikan karakter adalah suatu metode pendidikan yang dilakukan oleh tenaga pendidik untuk mempengaruhi karakter siswa. Dalam hal ini, terlihat bahwa guru bukan hanya mengajarkan materi pelajaran
tetapi juga mampu menjadi seorang teladan. Apa yang diinginkan dicapai oleh siswa menurut teori Elkin di sini adalah apabila nanti kalian menjadi siswa di SMA Negeri 2 Tanah Toraja, bukan hanya bisa melakukan hal-hal yang sesuai dengan etika, perilaku yang baik, tetapi juga secara langsung bisa menjadi teladan. Itu penekanannya, bisa menjadi teladan bagi orang lain ataupun siswa yang lain. Itu pendapat yang jadi secara umum fungsi pendidikan ini adalah untuk membentuk karakter seorang peserta didik sehingga menjadi pribadi yang bermoral, berakhlak mulia, bertoleran, tangguh dan berperilaku baik. Itulah hal-hal yang merupakan simpulan dari pendapat dari 4 teori yang disampaikan oleh para ahli, sehingga nantinya apabila Anda telah menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 2 Tanah Toraja ini, maka kita pun sangat berharap bahwa kalian akan menjadi pribadi yang bermoral, berakhlak mulia, bertoleran, tangguh dan berperilaku yang baik sebagai prasyarat mutlak dari tamatan SMA 2 yang diharapkan menjadi tamatan yang berpotensi tinggi, yang artinya memiliki pengetahuan yang baik sekaligus memiliki karakter yang baik dalam menjalani kehidupannya, baik itu dalam masyarakat maupun di dalam menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi. Yang berikut, ada beberapa fungsi pendidikan karakter. Yang pertama, untuk mengembangkan potensi dasar dalam diri manusia sehingga menjadi individu yang berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik. Yang kedua, untuk membangun dan memperkuat perilaku masyarakat yang multikultural. Seperti kita ketahui bahwa kita ini, bangsa Indonesia ini sebagai bagian merupakan masyarakat yang multikultural. Bahkan di daerah kita sendiri seperti di Tanah Toraja ini, dari berbagai sudut wilayah Tanah Toraja ini memiliki perilaku dan kultur yang masih berbeda, sehingga nanti apabila kita sudah bersama di dalam satu lingkungan sekolah, yaitu SMA Negeri 2 Tanah Toraja ini, dapat saling toleran, saling memahami apa dan dari mana asal teman-teman siswa kalian yang mungkin memiliki kultur yang berbeda satu dengan yang lain. Itu adalah suatu penekanan yang mesti kita juga miliki apabila sebentar atau nanti pada saat kita memasuki tahun ajaran ini dapat mengembangkan sikap-sikap toleran dalam hal kultur kita masing-masing. Yang berikut, yang ketiga, yaitu untuk membangun dan meningkatkan peradaban bangsa. Peradaban bangsa yang kompetitif, penuh dengan persaingan artinya, dalam hubungan antar bangsa atau hubungan secara internasional. Karakter education, pendidikan karakter seharusnya dilakukan sejak dini, yaitu sejak masa kanak-kanak. Pendidikan ini bisa dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, lingkungan,
serta memanfaatkan berbagai media belajar. Pada dasarnya, tujuan utama pendidikan karakter adalah untuk membangun bangsa yang tangguh, di mana masyarakatnya berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong royong. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka di dalam diri peserta didik, di dalam diri para siswa, harus ditanamkan nilai-nilai pembentuk karakter sumber dari agama, Pancasila, dan budaya. Berikut ini saya akan menjelaskan nilai-nilai, ada beberapa hal nilai-nilai pembentuk karakter tersebut, yaitu pertama, ada beberapa sikap seperti yang pertama, kejujuran, sikap toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, kemandirian, sikap demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, sikap bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli terhadap lingkungan, peduli sosial, memiliki rasa tanggung jawab, dan religius. Karena pentingnya pendidikan karakter itu, maka di era globalisasi saat ini secara terus-menerus akan berdampak pada perubahan karakter masyarakat Indonesia. Jadi karena pengaruh dari era globalisasi, maka era juga ini akan berdampak pada perubahan karakter masyarakat Indonesia. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk lebih banyak menyaring informasi yang masuk secara bebas ke dalam masyarakat kita, oleh karena pengaruh globalisasi tersebut, maka pendidikan karakter tersebut perlu lebih awal ditanamkan kepada peserta didik, utamanya kepada semua peserta didik yang akan memasuki tahun ajaran baru ini. Yang berikut, peserta didik baru yang memasuki masa pengenalan lingkungan sekolah ini diharapkan akan dapat memahami manfaat dan pentingnya pendidikan karakter itu sebagai seorang siswa yang akan memulai tahun ajaran baru ini, tahun ajaran 2020-2021. Menurut Thomas Lippona, setidaknya ada 7 alasan mengapa pendidikan karakter itu harus diberikan kepada warga negara sejak dini. Yang pertama, pendidikan karakter ini merupakan cara yang paling baik untuk memastikan para murid atau siswa memiliki kepribadian dan karakter yang baik dalam hidupnya. Yang kedua, pendidikan karakter ini dapat membantu meningkatkan prestasi akademik peserta didik. Tiga, sebagai anak tidak bisa membentuk karakter yang kuat untuk dirinya sendiri di tempat lain. Yang keempat, dapat membentuk individu yang menghargai dan menghormati orang lain dan dapat hidup di dalam masyarakat yang majemuk. Sebagai upaya mengatasi agar masalah moral, masalah sosial seperti ketidakjujuran, ketidaksopanan, kekerasan, etos kerja rendah, dan lain-lain, merupakan cara terbaik untuk membentuk perilaku individu sebelum masuk di dunia kerja atau dunia usaha. Dan yang terakhir yaitu sebagai cara untuk mengajarkan nilai-nilai budaya yang merupakan bagian dari kerja suatu peradaban.
Dari penjelasan tersebut kita menyadari bahwa pendidikan karakter sangat penting bagi setiap orang. Dengan demikian maka para guru, orang tua sudah seharusnya senantiasa menanamkan nilai karakter yang baik kepada anak didik. Demikianlah penjelasan singkat mengenai pengertian pendidikan karakter, apa fungsi dan tujuan pendidikan karakter itu, serta urgensinya untuk bertujuan menyikapi masalah-masalah moral sosial yang ada di masyarakat. Dan semoga apa yang saya sampaikan pada saat ini dapat bermanfaat, dapat menjadi suatu awal persiapan, dan menjadi suatu yang perlu menjadi penanaman di dalam pikiran para calon didik, calon peserta didik semua untuk melangkahkan kaki masuk ke tahun ajaran baru, tahun ajaran 2020-2021 di SMA Negeri 2 Tanah Toraja. Dan yang saya sampaikan pada saat ini semoga bermanfaat. Selamat siang dan salam sehat. Tetap semangat.